Halo, bertemu kembali di Awareness Podcast. Pada kesempatan saat ini kita kedatangan Mas Taufan Teguh Akbari, PhD. Yes, halo Mbak Margi, apa Halo, kabar? Mas Taufan. Mas Taufan ini saat ini menjadi Wakil Rektor 5 Bidang Reputasi dan Inovasi Bisnis di London School of Public Relations. LSPR Institute. Lalu selain menjadi Wakil Rektor 5, Mas Taufan saat ini menjadi asesor juga ya Mas untuk LSPR. Lalu Alumni and Head LSPR Center Sustainability and Leadership Excellence, Presiden Keluarga Besar Alumni LSPR sejak tahun 2018. Banyak banget sih Mas. Iya, Banyak dinikmatin. banget jabatannya. Sehari-hari konten di media digitalnya juga marak sekali. Bagian dari tuntutan profesi kayaknya. Betul ya Mas. Belum lagi ada si kembar Ya, yang baru belajar menjadi orang tua. mewarnai hari-harinya Betul, Mas menyenangkan. Taufan. Menyenangkan, justru itu obatnya. Parenting jadi keseharian, Yes. dosen jadi kewajiban sehari-hari. Iya, betul. Wah, apalagi itu Mas yang masih diinginkan dalam hidup? Hanya mencari keseimbangan nih, biar tetap waras ya. Kalau era orang sekarang tuh harus ada titik balance antara peran yang satu dengan peran yang lain. Itu harus membuat kita tuh tetap sadar bahwa we have to be alive gitu intinya. Gitu. Ya, tidak hanya menjalani rutinitas, tapi di antara rutinitas tersebut harus ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh sadar bahwa dalam hidup ini tuh ada callingnya. What is our calling gitu. Itu penting ya Ya Mas ya? penting, makanya kan kalau di dosen sendiri kan kita punya tanggung jawab bukan hanya ngajar, tapi ada tridharma pendidikan tinggi, ada mengajar, ada meneliti atau riset, dan ada pengabdian masyarakat. Nah, ranah pengabdian masyarakat ini yang sering dieksplor oleh teman-teman dosen di Indonesia, apakah itu dia bikin startup, bangun bisnis, atau bikin movement, dan itu pengalaman praktis itu yang nanti dibawa ke ruang kelas. Somehow bisa dijadikan riset juga, dan ujung-ujungnya dijadikan bahan ajar gitu. Nah, jadi ya dosen memang harus terus keep the latest knowledge itu dekat dengan dirinya. Kalau enggak, wah selesai. Apalagi dengan generasi sekarang. Gitu ya, Iya. Mas Taufan. Padahal Mas Taufan sendiri masih relatif masuk milenial, Mas Taufan. Awal Milenial sekali. Jadi dengan generasi milenial sehari-hari saat ini ketemu dengan generasi yang lintas generasi, Iya, cukup lintas karena kalau generasi kita ya, lihat Mas sekarang Taufan. di lingkungan pekerjaan itu, baik kampus ataupun non kampus, ada 4 generasi. Generasi baby boomers Yang masih menimba ilmu juga gitu masih ya, menimba Mas. ilmu. Beliau adalah senior-senior kami kalau di kampus, profesor yang mungkin usianya udah di atas 65 tahun, baby Wow. boomers. Lalu X ya mungkin seusia Mbak Margi, Iya, Mas Taufan. 50 tahun ke atas, dan kami sekitar yang dari 40 sampai 45 tahun millennials, dan adik-adik Gen Z 20 sampai 29. Iya. Nah, bagaimana kan harmonisasi antar generasi itu menjadi sesuatu yang unik ya, untuk bisa jalan bareng, dan somehow ya banyak drama juga di sana. Makanya itu tantangan leadership saat ini adalah manage lintas generasi itu. Betul, karena di beberapa episode sebelumnya yang kita sempat explore bagaimana menjembatani si generasi ini di tempat kerja. Kalau sekarang ternyata di kampus isu ini juga tetap ada gitu ya Mas ya? Iya, ada dan selalu ada. Selalu ada dan harus dijembatanin gitu Harus ya? dijembatani, harus diakomodir. Oke. Kalau dari perspektifnya Mas Taufan saat ini boleh dibilang memiliki kedudukan di institusi perguruan tinggi gitu ya. Tetap ada beda nggak sih Mas Taufan antara seorang individu yang mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi dengan individu yang karena satu dan lain hal
tidak mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi? Baik. Ya, kalau ditanya pertanyaan seperti itu, jawaban yang harus disampaikan secara jujur adalah pasti ada perbedaannya. Yang membuat walaupun tidak sekaku dulu, sekarang tuh lebih fleksibel. Dalam artian orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi pun sama-sama punya kesempatan untuk sukses, untuk mendapat tempat, untuk mendapat validasi sosial. Tapi tidak sebanyak mungkin teman-teman yang punya akses bisa mencapai pendidikan tinggi atau dapat gelar. Misalkan begini, teman-teman yang punya kesempatan, punya opportunity bisa sampai mengenyam bangku perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, pasti dia punya satu, mungkin saya bagi jadi 3. Pertama adalah mindset, kedua akses, ketiga validasi. Nah, pertama mindset. Teman-teman yang ada di perguruan tinggi itu punya kesempatan untuk mengeksplor, dia punya kemampuan analisis yang lebih tajam, kemampuan kritis yang lebih tajam. Karena dia dipaksa, quote unquote, masuk ke dalam sistem berpikir yang sistematis. Ya kan, kampus kan ada kurikulum, ya, ada kegiatan-kegiatan yang memang mengkondisikan setiap peserta didik itu punya kemampuan yang sistematis. Begitu. Nah, jadi dari sisi pola pikir itu untuk teman-teman perguruan tinggi cenderung, nih saya bilang cenderung adalah punya kemampuan analisis yang mungkin lebih matang. Kedua adalah akses. Nah, akses ini udah pasti ketika teman-teman masuk ke perguruan tinggi, dia pun punya akses, punya jejaring sosial yang lebih banyak dan sudah otomatis kan memang dia ketemu dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang berbeda, lalu dipaksa untuk kerja sama tim, untuk ngerjain tugas bareng-bareng gitu ya. Dan ketika di level semester tertentu udah saatnya magang, dia punya tanggung jawab untuk internship di industri. Dan industri kan juga otomatis paparan networkingnya makin luas. Dia ketemu orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, profesional dan lain-lain. Apalagi sekarang dengan kemarin warisan menteri yang kemarin Mas Nadiem kan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM gitu ya. Itu juga mengkondisikan mahasiswa itu bisa lebih dekat dengan industri. Nah, jadi akses itu biasanya lebih tinggi. Nah, biasanya untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan ke perguruan tinggi, mereka harus lebih struggling tuh untuk mendapatkan jejaring sosialnya. Mereka harus lebih proaktif ya dalam artian karena tidak dibantu oleh sistem yang mendukung mereka mendapatkan jejaring itu gitu. Bukan saya bilang tidak bisa gitu. Buktinya banyak kok teman-teman muda yang tidak mengenyam pendidikan tinggi tetap sukses, tetap bisa punya impact gitu ya, tapi somehow effort mereka lebih besar untuk mendapatkan networking, mendapatkan apa-apa lagi punya effort untuk membuktikan bahwa mereka tuh capable loh walaupun nggak kuliah tapi mereka tetap bisa contribute to the society dengan apa yang mereka bikin gitu ya kan. Nah, yang ketiga adalah validitas. Nah, tadi kan pertama adalah mindset, kedua adalah akses, ketiga yang terakhir adalah validitas. Somehow gelar itu adalah entry level industri untuk menilai kompetensi awal seorang lulusan. Misalkan paling penting adalah sarjana teknik, hukum atau dokter itu kan kompetensi awal tuh, ya kan, untuk mengidentifikasi orang ini mampu atau tidak, bisa atau tidak, gitu. Nah, jadi buat saya gelar terutama di Indonesia, terutama metropolitan, kota-kota besar, gelar itu seperti golden ticket gitu ya, atau basic requirements untuk membantu industri mensaring seseorang itu levelnya sudah sampai di mana. Walaupun kita sekarang ada fenomena yang namanya hiring based skills. Jadi perusahaan itu sekarang sudah mulai mempekerjakan atau memprioritaskan talenta-talenta yang punya punya keterampilan, praktis, pengalaman, dan cenderung yaudah deh Anda mau lulusan kampus manapun atau mungkin termasuk tidak lulus pun atau tidak punya gelar pun, selama Anda misalkan bisa punya kemampuan AI, bisa menguasai tools-tools yang berkaitan dengan audiovisual, medsos, bisa nulis, bisa multitasking, ya udah masuk aja gitu.
sudah mulai Ada banyak perusahaan seperti itu ya, Mas, ya berarti ya yang saat ini? implementasikan pendekatan hiring based skills itu tadi. Hiring Ya, based skill. meng-hire berdasarkan skills Ya. dari calon pekerja. Ya. Ya kan? Bonusnya syukur-syukur kalau orang tersebut punya background pendidikan yang mumpuni. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah diketahui oleh mulai dari level kementerian sampai perguruan tinggi, kita sudah paham bahwa tugas kita semua adalah mendekatkan antara kebutuhan industri dengan kompetensi akademik. Karena gapnya di situ. Kompetensi akademik ini kadang-kadang kurang cepat mengejar kebutuhan industri. Ya kan? Sehingga kan silabus itu harus terus diupdate, diperbaharui, disesuaikan. Kita diskusi dengan para CEO, para pelaku industri. Kira-kira nanti 3 tahun, 5 tahun dari sekarang apa yang mungkin dibutuhkan dari seorang lulusan. Nah, kita kan bongkar lagi silabusnya, menyesuaikan lagi silabusnya. Terus nggak bisa lagi mengandalkan dosen-dosen yang tidak punya kemampuan praktis gitu. Nah, yang menarik adalah mungkin saya melihat fenomena bahwa kalau dulu mungkin generasi milenial gitu ya, melihat sosok dosen, oh sumber ilmu gitu ya, lalu dia adalah seseorang yang punya wisdom, punya pengalaman dan lain-lain. Nah, tapi mungkin kecenderungan generasi alfa ke depan akan melihat begini ketika misalkan Alfa nih maaf, Mas, Alfa itu kan artinya saat ini di SMP, SMA ya, SMA ya, iya Mas betul, ya? Oke. betul. Nah, mereka akan bertanya ketika Mbak Margi ngajar public relations misalkan, PR di LSPR. Mereka akan nanya begini, Bu Margi ngajar PR ya, emang Bu Margi pernah jadi PR di mana? Ketika Bu Margi, oh saya nggak pernah ngajar PR, saya hanya ngajar PR. Disitulah kredibilitas Mbak Margi sebagai dosen akan dilihat sedikit berbeda sama generasi alfa. Karena mereka mencari sosok yang punya pengalaman. Bukan hanya sosok yang bisa mendeliver pesan, tapi what is the wisdom? Karena mereka butuh sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan. Dan tugas dosen masa depan menghadirkan itu ke ruang kelas. Oke, Cerita, oke. storytelling. Cerita, Karena storytelling. kalau Ya. pengetahuan mereka bisa just click Ya, away ya. using by Ya, ChatGPT, DeepSeek, dan puluhan tools AI lain. Tapi yang mereka cari di kelas adalah wisdom, cerita, pengalaman, tacit knowledge gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan dosen masa kini, termasuk saya. Nggak bisa diem aja, kita harus terus belajar, kita harus terus adaptasi gitu. Karena kalau saya pribadi, saya nggak mau menciptakan sarjana-sarjana kertas istilahnya, sarjana-sarjana yang hanya mengandalkan ijazah tapi nggak punya kemampuan teknis, kemampuan praktis, nggak punya relevansi ke industri, ya sayang juga gitu. Mas, kalau tadi Mas Taufan sudah bisa memberikan definisi perbedaan antara individu yang bisa mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi ya. Artinya di sini kan apa kemudahan yang diperoleh gitu kan, privilege apa yang diperoleh bagi mereka yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, dan bagi mereka yang katakanlah tidak sampai gitu ya. Nah, Mas, kalau tadi dari paparannya Mas Taufan juga bisa dilihat, apakah gelar akademis itu saat ini masih berpengaruh pada penerimaan seseorang dalam industri kerja, Oh iya. khususnya industri kerja formal ya? Iya. Ya, ada sedikit banyaknya saya pernah baca beberapa survei, judulnya adalah kurang lebih kenapa gelar sarjana tetap relevan di era sekarang. Karena yang pertama, dengan berkuliah mahasiswa secara umum berpikir bahwa mereka akan membuat mereka itu bisa lebih matang dalam proses berpikirnya. Dalam artian bisa lebih luas mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Mereka beranggapan dengan kuliah itu aku bisa lebih pintar, bisa lebih luas wawasannya. Jadi mindset itu ada. Kedua adalah dengan berkuliah meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesempatannya akan lebih banyak. Kesempatannya akan lebih banyak, walaupun juga banyak orang yang nggak berkuliah bisa tetap berkarya. Ya. Tapi probabilitas ya. orang-orang yang punya gelar, mereka anggap itu punya kesempatan lebih besar dibanding yang tidak punya gelar. Ini survei. Yang ketiga adalah, ini menarik, dianggap bisa membanggakan keluarga. Nah, Indonesia. Itu masih ada Oh ya, masih, Mas itu Taufan. survei. Itu masih ada Masih, ya. jadi gelar sarjana itu adalah status sosial atau validasi sosial yang bisa menjadi social currency yang penting sekali untuk teman-teman yang
berusaha sekarang untuk menunaikan S1, S2-nya, bahwa dengan aku mendapatkan gelar S1, S2 ini adalah pride, ya, family pride bilangnya, kebanggaan buat keluargaku, atau mungkin sebagai kalau perempuan calon suamiku nanti, atau mungkin kalau laki-laki sebagai ya dia sebagai kepala keluarga, itu masih ini survei yang bicara, ya. Dan yang terakhir adalah dengan berkuliah mereka berpikir akan lebih banyak mendapatkan akses ke dunia profesional. Nah, jadi 4 hal itu yang mendasari tadi saya bisa menjawab pertanyaan Mbak Margi adalah itu gitu, dan ini based on survei gitu. Baik, Mas, kalau misalnya tadi Mas Taufan bilang, iya pasti itu, ada pengaruhnya Ya, dengan, pasti ada pengaruhnya. ada, gelar, di belakang nama seorang individu, probability untuk dapat diterima di dunia kerja formal itu akan lebih banyak dibandingkan dengan tidak, gitu ya. Mas, selanjutnya, kalau jawabannya betul gitu ya, ada nggak sih Mas dari sisi perguruan tinggi gitu ya, ekspektasi-ekspektasi dari, lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi untuk dapat diterima di dunia kerja? Ini dari pihak perguruan tingginya berarti? Dari pihak perguruan tingginya. Oke, Jadi baik. kan, kalau saya baca gitu ya, ada beberapa perguruan tinggi, swasta yang bisa memberikan tagline dalam webnya atau dalam, advertising-nya bahwa sekian persen dari lulusannya, diterima Ya, di dunia kerja, ya. atau sekian berapa banyak lulusannya pasti diterima di Ya, dunia kerja. Banyak yang mempergunakan tagline-tagline ya. itu sebagai nilai Garanti, jual gitu betul. katakanlah ya. Garanti. Apakah seperti itu Mas Taufan? Ini kita ngomongin Ya, lagi profil betul. secara Indonesia katakan ya. Nah, Artinya dari sisi perguruan tinggi juga punya ekspektasi bahwa, iya, apakah itu dijadikan satu KPI ya, dalam setahun bahwa ya. oke, KPI satu perguruan tinggi X ini bahwa sekian dari lulusan dia di tahun ini bisa masuk dalam sektor formal sekian persen gitu. Dan yang menarik adalah ini memang sudah ditetapkan sebagai IKU atau IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi poin-poin yang awal. Jadi indikator kinerja perguruan tinggi nomor 1 tuh yang saya ingat ya, salah satunya adalah apakah lulusan diterima sesuai dengan kompetensi atau lulusan diterima bekerja sebelum mereka lulus, Oh ya. atau berapa lama mereka diterima kerja setelah lulus. Itu diukur dengan mekanisme namanya tracer study. Kebetulan tuh di bidang kami juga tuh, di alumni gitu ya. Jadi itu sudah memang menjadi tolak ukur yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi ketika kampus berhasil memproduksi lulusan-lulusan yang tidak hanya tinggi secara poin intelektual akademis, tapi dia juga di saat yang bersamaan sudah bisa terpakai, match, dan digunakan oleh industri, itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Nah, ngambil case dari kebetulan kami di LSPR, itu pun bagaimana caranya kalau bisa dari semester awal, semester 6, itu mahasiswa sudah dekat dengan industri. Kalau yang bisnis ya mereka punya bisnis, kalau yang komunikasi atau PR mereka sudah magang di let's say PR agency, atau mereka magang di rumah sakit di bidang komunikasinya, atau di TV atau dimanapun. Yang pasti ketika semester 6, 7 mereka sebenarnya udah bisa bekerja secara formal dan sudah banyak kayak seperti itu. Nah, sehingga ketika setelah sidang skripsi kami sudah bisa mengklaim bahwa lebih dari 70% atau 80% lulusan LSPR sudah bekerja. Karena sudah terpapar itu sejak semester awal. Dan itu ada buktinya. Gitu. Dan saya pikir kampus-kampus lain juga melakukan hal yang sama. Gitu. Kita semua di perguruan tinggi berlomba-lomba agar peserta didik kita itu benar-benar punya kontribusi yang maksimal ke industri, gitu. Tidak hanya jago teori, tidak hanya Ya, menguasai betul. teori, Karena tapi itu result real ya, ya, Mas. Artinya betul, selesai kuliah, keterima di tempat kerja iya, gitu. Itu result real dari betul. satu Itu perguruan tinggi betul. gitu ya, Kan Mas. sekarang bagaimana menilai perguruan tinggi paling valid adalah apakah end game dari proses pendidikan itu tervalidasi nggak sama kebutuhan pasar, kebutuhan market. Lihatnya dari situ aja sekarang. Bagaimana kualitas lulusan-lulusannya, bagaimana kompetensi lulusan-lulusannya, bagaimana rekam jejak atau kiprah lulusan-lulusannya. Itu kan terlihat
dan bisa di-track sekarang. Ya, Anda lulusan mana, cari aja di salah satu platform media sosial, kelihatan semua jenjang karir, udah berapa kali pindah, kompetensinya apa, semuanya sudah sangat transparan. Nah, sehingga ini menjadi sebenarnya menjadi tanggung jawab yang sangat besar untuk semua perguruan tinggi untuk bisa punya manajemen talenta peserta didik yang terintegrasi, mulai dari awal sampai mereka terjun End ke to end-nya end to kelihatan end. gitu ya, Betul. Mas? Kalau boleh cerita sedikit, kemarin baru baca salah satu berita, mungkin bisa nanti teman-teman validasi ya, apakah berita ini benar-benar terjadi, tapi minimal insight-nya adalah begini. Di China saat ini sekitar 10-11 ribu lulusan S2 dan S3 itu beralih menjadi kurir delivery paket. Jadi dan menarik sekali, kenapa? Karena sekarang di Cina itu daya saing sangat tinggi. Lalu karena memang perlambatan ekonomi, akhirnya orang-orang industri itu resign, dan akhirnya mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang based on part time job, karena gigs ekonominya luar biasa di Cina, part time job, ya kan, gigs ekonomi. Jadi mereka nggak gengsi lagi, aku S2 S3 nggak apa-apa, yang penting kenapa selama bisa misalkan menjadi delivery paket kurir, ya. Dan yang menarik adalah di sana itu nanti teman-teman juga bisa cek, sebulan pendapatannya bisa sekitar 10-12 juta, tapi nanti dicek lagi ya, tapi berapa ribu yuan gitu, dan somehow lebih besar daripada bekerja di perusahaan di Iya, atas iya, UMR iya, iya, gitu. iya. Nah, jadi ini adalah fenomena masa depan yang perlu di-capture sama perguruan tinggi juga. Itu bahwa produk akhir dari seorang sarjana itu bukan soal bekerja 9 to 5, profesionalisme, korporasi, tapi banyak sekali pilihan-pilihan karir yang sangat menarik buat mereka. Ya, apapun itulah, content Iya, iya, creator kayak iya, bangun bisnis, iya, bikin kafe, wah banyak banget industri iya, kreatif lah, iya. kurang lebih seperti itu. Pada bulan Februari lalu, Mas Taufan, ada penerapan kebijakan penghematan dana Ya, negara, ya, seperti yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Itu, secara garis besar masyarakat kita meresponi, lalu secara khusus, mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, oke, dari berbagai daerah. Gerakan mereka ini untuk meresponi kebijakan pemerintah yang, dianggap, berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, akses pendidikan juga, berdasarkan berita yang ada. Dari Februari sampai dengan Maret mungkin masih, cukup, singkat gitu, Mas Taufan, untuk bisa melihat result-nya gitu. Tapi kalau boleh kita dapat insight dari, sisinya Mas Taufan sebagai pejabat di salah satu perguruan tinggi swasta, terkemuka gitu di Indonesia saat ini. Apa dampak umum yang, bisa dirasakan atau berpotensi ke depannya untuk dirasakan oleh institusi perguruan tinggi? Ada apa dampak langsungnya, dampak tidak langsungnya? iya, mungkin saya menjawab pertanyaan ini sebagai orang yang tidak hanya berada di domain perguruan tinggi swasta, tapi mungkin mewakili teman-teman yang ada di perguruan tinggi negeri yang lain. Nah, mungkin yang saya bisa lihat fenomena kemarin mengapa sebegitu reaktif, karena mungkin ada kekhawatiran dengan adanya efisiensi anggaran tersebut, adanya pengurangan aliran beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, begitu. Dan ini menjadi presiden yang sangat ramai ya di mereka teman-teman mahasiswa ya, adanya kekhawatiran tersebut, karena kita tahu bagaimana somehow pendidikan tinggi itu biayanya masih cukup tinggi untuk beberapa teman-teman yang struggling mau kuliah gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran itu. Nah, yang kedua adalah mungkin nah ini menarik ya, di tengah-tengah narasi bahwa Indonesia harus punya inovasi, anggaran inovasinya harus besar, harus bisa mencegah adanya brain drain setiap tahun. Brain drain itu kan aliran orang-orang terbaik, orang-orang pintar tuh kabur atau pergi ke luar negeri untuk berkiprah gitu ya. Nah, sehingga mungkin isu yang kedua adalah adanya kekhawatiran potongan anggaran riset.
Nah, ini mungkin ramai juga oleh Itu salah satu dosen. yang bisa kena exposure-nya juga gitu ya, Mas? Betul, betul. Dan yang ketiga adalah adanya kekhawatiran pengurangan fasilitas akademik gitu ya. Karena kampus itu begini, kampus itu punya tanggung jawab menciptakan ruang akademis, ruang dialog interaktif, ruang praktis lah, ruang dialogis untuk mahasiswa. Dan mahasiswa butuh laboratorium gitu. Dan kampus kan harus menyediakan eh, perpustakaan yang lengkap gitu, dengan buku yang lengkap, dengan buku yang update, itu kan butuh dana. Laboratorium untuk teman-teman yang ada di STEM, ya Science, Technology, Mathematics, itu kan butuh teknologi terbaru di laboratorium, dan itu kan butuh anggaran, dan itu bukan anggaran yang kecil. Nah, jadi itu yang akhirnya somehow membuat mereka punya tindakan yang akhirnya ada anxiety ya terhadap gimana nih masa depan pendidikan Indonesia gitu ya. Karena it's supposed to be the most priority gitu ya. Nah, tapi saya sih berharap pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan ini agar benar-benar menjadikan pendidikan ini menjadi kendaraan utama untuk membangun ini Indonesia jadi peradaban yang benar-benar bisa eksponensial, bisa benar-benar maju. Nah, dampak lainnya, dampak tidak langsungnya ada beberapa hal gitu ya. Yang menarik adalah tadi saya sempat mention tentang brain drain, exodus talent akademik. Gaji seorang ilmuwan yang di sini misalkan range-nya 8 sampai 10 juta, tapi di negara lain bisa sampai 50 sampai 60 juta gitu. Nah, itu kan disebut dengan exodus talent akademik gitu ya. Itu sebenarnya efek sampingnya gitu. Somehow Indonesia ini butuh banget talent-talent terbaik yang ada di luar negeri untuk bangun Indonesia. Tapi somehow apakah Indonesia punya kemampuan untuk memberikan remunerasi dan apresiasi yang pas untuk mereka-mereka ini gitu ya. Nah, ini again kan kebijakan. Nah, saya berharap pemerintah akan menyesuaikan itu juga ke depan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa terjadi, termasuk ketimpangan akses pendidikan juga. Kalau secara harafiah, Mas Taufan, kalau ketimpangan akses itu Yang susah makin susah, oke, yang oke, sulit makin sulit. oke. Mas, maaf, artinya kalau yang tadi Mas bilang, mmm, kesulitan akses yang susah makin susah itu kita bisa ngomongnya itu secara kemampuan ekonomi bukan sih, Mas? Atau akses itu dalam hal ini itu Can be both. Yang oke, pertama adalah akses, kedua adalah tadi yang Mbak Margi sampaikan. oke, Gitu. Jadi baik. itu dampak yang cukup signifikan kalau memang ini benar-benar tidak di-manage dengan hati-hati ya ke depan gitu. Karena ini efek side effect atau butterfly effect-nya itu akan kemana-mana. Kalau akses untuk mendapatkan pendidikannya sulit, itu secara realnya itu kesulitan akses itu seperti apa, Mas? Lebih kepada mendapatkan jaminan pendidikan yang berkualitas sebenarnya. Guru-guru yang memang punya kompetensi yang mumpuni untuk bisa mengorkestrasi siswa yang ada di kelas itu bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik. Ya, karena Oke. bagaimana siswa atau bagaimana peserta didik itu tergantung bagaimana dosen atau guru memperlakukan mereka di dalam kelas. Semakin guru-gurunya berkualitas, semakin dosen-dosennya berkualitas, itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas peserta didiknya. Apalagi peserta didik kita cenderung menjadi peserta didik yang saat ini bisa dibilang paling cerdas. Kenapa? Karena secara akses informasi kan sama dengan gurunya, dengan dosennya. Tinggal googling, tinggal Ya, ya, cari ya ya, kan. ya, ya. Nah kan yang membedakan adalah balik lagi dosen itu atau guru sekarang harus benar-benar bertindak sebagai fasilitator, sebagai orkestrator, sebagai mediator ilmu pengetahuan. Kamu kan udah bisa googling apa arti yang namanya manajemen bencana misalkan. Oke, sekarang ada case banjir di Jabodetabek. Dengan kemampuan kamu, gimana caranya supaya banjir Jakarta ini berkurang di 5 tahun ke depan? Itu kan case tadi. Oh, oke, oke. Nah, itu kan kemampuan dosen untuk bisa mengorkestrasi antara membaca kemampuan mahasiswa, kompetensi dengan real case. Nah,
Itu yang saya lakukan di kelas sekarang. Saya hampir nggak pernah monolog lagi secara lama gitu, nggak pernah. Ini kalau kami di humaniora gitu ya, kami di ilmu sosial mungkin beda dengan teman-teman yang di eksak. Tahu kalau kami sekarang karena memang ilmu pengetahuan itu sudah sangat 360 knowledge ya, dimanapun mereka bisa dapat, kita lebih senang untuk men-trigger mereka sebagai problem solver. Kita menganggap mahasiswa itu sebagai subjek kebijakan, bukan objek dari kebijakan. Subjek kebijakan adalah ngajarin mereka untuk bisa berempati kalau mereka berbuat ini, apa dampaknya ke masyarakat. Jadi ada aksi reaksi. Nah itu saya udah memperhatikan itu untuk mahasiswa S1, S2, S3 gitu. Karena ya aspek what itu udah selesai, udah kelar sama Google. Tinggal how and why itu kita pendidik yang elaborate itu. Baik, Mas Taufan. Jadi artinya kalau yang disebut dengan kesulitan akses itu lebih kepada kesulitan memperoleh tenaga pengajar yang Pengalaman berkualitas. belajar Oh, tepatnya. pengalaman belajar yang berkualitas. yang berkualitas. Akses untuk mendapatkan kuliah selanjutnya atau sekolah selanjutnya. Kita bicara fasilitas juga tadi ya, buku-buku terbaik, laboratorium terbaik dengan fasilitas terbaik. Sebelum kita mengakhiri sesi yang ini, dari kacamatanya Mas Taufan sendiri, bagaimana sih perguruan tinggi saat ini bisa berjalan berdampingan dengan siswa-siswa yang lintas generasi tadi ya Mas ya, untuk bisa menghadapi kondisi dalam konteks pendidikan perguruan tinggi, berhadapan dengan keadaan sosial dan ekonomi yang ada saat ini di Indonesia, isu-isu politik yang ada keresahan, ada ketidakpastian ya, uncertainty ya. Bahkan di level extreme uncertainty, ketidakpastian yang sangat ekstrim. Kalau di sekeliling kita semua seperti ini, yang bunyi, yang viral, buka Instagram isinya itu, buka media sosial isinya itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita mau terbawa dengan arus, ikutan menyikapi bagian gitu maksudnya adalah bagaimana kita mengkondisikan mahasiswa Betul, kita. gimana kita berjalan berdampingan mahasiswa dan pemberi pendidik ini gitu, jalan di circumstances yang ada saat ini. Ya, sedikit flashback ke statement saya sebelumnya bahwa tadi bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan stimulus kepada dosennya bahwa dosen-dosen atau guru pendidik saat ini harus bisa memaksa, mengkondisikan mahasiswa sebagai subjek kebijakan. Itu tadi. Subjek kebijakan kan berarti mengasah empati mahasiswa ketika ada masalah di aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan lah gitu ya. Mereka bisa menjadi orang yang paling punya kelihayan untuk solving that problem as a solution maker. Menjadi seorang creative problem solver yang bisa kasih solusi dari semua masalah yang ada. Nah, jadi empati, ngajarin dan mengajak mahasiswa untuk merasa bahwa berkuliah itu bukan soal gelar, bukan soal mendapatkan aktualisasi diri atau validasi sosial, tapi kuliah itu soal transformasi diri. Bagaimana ulat menjadi seorang sebuah kupu-kupu. Ya bagaimana dari semester 1 yang mungkin secara empatinya masih rendah itu kita asah. Gitu. Bahwa di setiap gelar S1, S2, S3 ada yang namanya personal social responsibility. Di setiap ilmu yang kamu dapat, kamu punya tanggung jawab untuk menularkan ilmu itu ke orang lain. Itu yang disebut social responsibility. Ada beberapa kawan dosen yang sudah menulis buku tentang itu. Tapi kan yang kita tahu CSR, Corporate Social Responsibility, bahwa korporasi punya tanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ternyata kita juga sebagai seorang individu, terutama teman-teman mahasiswa, di balik dapat privilege bisa kuliah S1, S2, S3, Anda punya dan Anda harus berkontribusi lagi ke masyarakat, apapun itu. Harus ada social contribution-nya. Nah, itu yang kita, terutama kami, saya yang juga kadang-kadang push itu di dalam kelas.
bahwa Anda ini kuliah bukan hanya sebatas mendapatkan gelar, tapi ada economical literate, ada social literate, ada culture literate, sama environment literate. Itu harus matang. Jadi itu yang membuat akhirnya paket lengkap mereka bisa menjadi problem solver terbaik buat bangsa ini. Nah, ujung-ujungnya tergantung peminatan mereka sukanya kemana. Kalau yang ke politik silakan, ke yang lingkungan silakan, ke yang sustainability silakan, ke yang aspek budaya, entertainmentnya silakan, bikin karya, bikin pesan supaya masyarakat bisa lebih menghargai budaya Indonesia, banyak hal gitu. Tapi intinya empati, kepekaan, dan sense of ownership. Nah itu pada tadi saya nyari istilah itu, sense of ownership, bahwa gue sebagai mahasiswa nih gue punya tanggung jawab untuk do something. Nah dosen tuh harus bisa create sense of itu di mahasiswa, di peserta didik, di challenge gitu. Anda kan muda nih, ya kan? Anda kan katanya keren, Anda katanya pinter. What can you do with that? Ya. Nah, saya biasanya ngambil celah itu, saya challenge mereka. Masa katanya Gen Z yang keren ini nggak bisa melakukan apa-apa sih? Coba dong, itu saya challenge di kelas. Dan berhasil. Berarti penting ya, Mas Taufan, saya jujur baru dengar yang personal social responsibility. Artinya dari satu individu, kalau kita bicara konteksnya mahasiswa, bahwa mereka ada tanggung jawab secara sosial. Iya, ada act of kindness lah sekarang istilahnya ya, mungkin sebagian besar. Iya, dari intelektual yang sudah didapat dari perguruan tinggi. Baik, Mas Taufan Teguh Akbari, terima kasih banyak. Sama-sama. Habis ini kita mau lanjutkan lagi. Boleh. Ke sesi selanjutnya. Yes, sure. Teman-teman, kita sudah berbagi sebagian cerita dari Mas Taufan Teguh Akbari, PhD. Selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.